kalau bisa sebut pawang jin Islam. Masyarakat kami Palembang, Palembang atau gede, atau sepuh gede tuh. Ini gede tuh sepuh istilah katanya, orang tua istilah katanya. Nah, aneh mau tahu dulu nih, Bib, Afwan. Sita ini, yang ente akan cerita ini bohongan atau mainan atau apa, Bib? Nyata Maji, nyata demi Allah. Nyata demi Allah ya, Bib? Demi Allah, ada banyak sih Maji. Jadi gini nih. Kalau sudah jurat dosa demi Allah tuh, berarti udah nggak main-main gitu. Gitu, Bib. Ini Afwan, Bib, ya? Iya, Afwan, Maji. Bib, Afwan. Jadi gini Maji ya. Ini jadi saya gimana ya? Saya sedikit awan Maji, istilah katanya nyebut demi Allah, masih percaya Maji ya. Masih percaya juga ya kan? Ya, benar. Ini demi Allah nih, saya istilah kata yang setiap malam Jumatnya nih ngantri makanan, kan? Untuk jin Islam tuh Maji, jin Islam Maji. Nggak, maksud gini, Bib, Afwan. Ente nganterin makanan ke siapa? Ke enjit ente? Penjit anak Pak Haji. Enjit ente. Enjit itu arti kakek ya? Bukan, Apa ya? Ebo tuh, Ebo. Ebo apa tuh? Ebo tuh istilah kata orang tua. Orang Ebo orang tua. Terus gede juga orang tua sepuh, lebih sepuh Pak Haji lah. Oh. Nah, jadi itu tuh uyut anak lah sebenarnya dia. Iya, mas aneh gitu. Saya pribadi dengan cucunya, cucu saya pribadi, saya ngantri makannya. Ke jin. Tanya ke jin langsung ngantri makan tuh. Oh my god! Wow! Di sini ada ke jin? Jin. Sekarang saya tanya, di kiri kanan nanti ada jin nggak? Nggak tahu saya nggak bisa Nggak lihat. tahu. Nah, ada nggak? Itulah pribadi. Jadi kalau- semua orang diciptakan, kiri kanan tuh pasti ada setan. Kalau kiri kanan kita nggak ada setan, nggak bakalnya adanya hawa nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penjaga alam dimanapun berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Baik, teman-teman sekalian, di episode kali ini sebenarnya saya itu ragu-ragu menampilkan video ini. Saya takut ada asumsi yang kemana-mana ya, karena berkaitan dengan dunia jin itu sangat banyak istilahnya, banyak pendapat lah. Tapi yang jelas saya selalu berpegang teguh kepada keyakinan saya gitu ya. Apapun yang diceritakan Al-Quran berkaitan dengan dunia jin, bangsa jin, saya demi Allah meyakininya gitu ya. Jadi justru saya banyak mengalami sesuatu hal yang seperti ini. Contohnya teman-teman ya, maksudnya gini, saya kan memang jujur pemahaman agama saya itu kurang bagus karena saya baru istilahnya itu lebih dalam mempelajari agama saya itu di umur-umur yang baru-baru sekarang gitu ya. Jadi mungkin lebih banyak yang lebih pandai gitu ya. Jadi saya di episode kali ini bukan berarti untuk sok-sokan menasehati atau berbagi cerita yang kaitannya dengan dunia goib, seakan-akan saya itu mempunyai kemampuan yang lebih gitu. Bukan gitu. Jadi ada banyak hal yang saya temui karena kan istilahnya pekerjaan saya seperti ini ya. Saya kan seorang dukun ya. Dukun insya Allah yang sebenarnya gitu ya, tidak mengajarkan hal-hal yang tidak baik, apalagi melanggar dari ketentuan agama kita gitu ya. Nah, itu sangat dekat sekali dengan hal-hal supranatural berkaitan dengan alam jin terutama. Banyak hal-hal yang istilahnya saya temukan langsung, saya rasakan langsung di kenyataannya gitu. Kemudian ternyata itu ada di Al-Quran gitu. Itu yang sangat tidak disangka-sangka. Contoh, misalnya kaitannya dengan, contoh yang paling gampang aja, kaitannya dengan makanan jin. Nah, sebelum saya tahu dalam Al-Quran mengenai makanan yang sering dikonsumsi jin, saya itu
sudah melakukan itu. Sudah istilahnya bukan melakukan ya. Kalau melakukan itu kesannya saya hampir mirip dengan dengan orang yang akan saya coba tantang kembali berkaitan dengan dunia jin ya. Jadi bukan berarti saya kasih makan, bukan. Tapi saya tahu bahwa mereka tuh senang sekali dengan tulang-tulang, dengan sisa-sisa tulang yang ada yang bekas kita makan. Atau yang kita potong kemudian kita buang begitu saja, itu biasanya menjadi santapan yang paling ditunggu-tunggu oleh bangsa jin. Dia akan memakan dari hawa atau energi dari tulang tersebut. Gitu. Terus satu lagi. Jin itu kan juga mempunyai binatang ternak, teman-teman. Ada binatang ternaknya jin itu. Tapi saya tuh selama saya berkecimpung di dunia supranatural tuh yang saya pernah tahu itu kuda. Mirip seperti kuda yang pernah saya tahu. Kenapa saya bilang itu dari bangsa jin? Karena bentuknya yang sangat aneh dan gini, saya itu selama berkecimpung di dunia supernatural tuh nggak pernah bertemu dengan sosok jin yang sebenarnya. Maksudnya wujud asli jin itu demi Allah saya belum pernah ketemu. Wujud aslinya pun seperti yang banyak orang ceritakan, misalnya bertaring kah, kukunya panjang kah dan sebagainya. Enggak, teman-teman, enggak pernah saya bertemu itu demi Allah. Jadi dan ini juga saya sambung-sambungkan, ada juga yang mengatakan bahwa memang manusia itu diberikan batasan gitu untuk melihat lebih jauh tentang jin gitu, kecuali Nabi Sulaiman ya, kecuali Nabi Sulaiman. Jadi saya nggak pernah bertemu dengan sosok jin yang menyeramkan gitu. Kalaupun dia wanita, dia akan berparas seperti manusia gitu, cantik. Itu pun biasanya saya ditemui itu di dalam mimpi. Kenapa saya bilang itu jin? Karena dipastikan itu bangsa jin. Karena dia datang ke mimpi saya, kemudian melakukan komunikasi ya seperti halnya mimpi. Karena ada hal-hal yang memang harus disampaikan, misalnya ada hal harus diingat, perlu diberitahu tentang hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan saya begitu. Jadi saya tidak pernah sama sekali bertemu dengan sosok jin asli dalam kehidupan, maksudnya nyata gini. Maksudnya kalau di mimpi bertemu tapi sosoknya seperti manusia itu. Ini pengalaman pribadi saya ya. Saya tidak mengajak Anda juga harus percaya, ini saya yang bercerita gitu. Jadi pengalaman pribadi saya. Nah, kalaupun dalam keadaan sadar saya itu juga tidak bisa melihat secara nyata wujudnya manusiakah, seperti manusiakah atau seperti apakah. Dalam dunia nyata tuh yang saya lihat, yang saya rasakan dengan indera perasa dan mata saya itu hanya siluet-siluet dan ada warna-warna tertentu. Jadi seperti halnya energi gitu. Jadi tidak sosok tinggi besar gitu, ada matanya hijau dan sebagainya, kukunya panjang. Saya nggak pernah, teman-teman, demi Allah. Ya kalau orang-orang yang lain mungkin ya saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas saya belum pernah bertemu sosok langsung yang berwujud gitu ya. Ada kepalanya, ada matanya jelas-jelas, itu saya nggak pernah saya. Boleh dicek di video-video saya juga. Saya tidak pernah menceritakan tentang wujud jin, saya nggak pernah saya. Karena saya tuh nggak pernah tahu wujud sebenarnya. Kalaupun dalam dunia nyata gini, kayak saya bilang gitu ya, kita misalnya saya menelusuri tempat-tempat angker itu hanya warna-warna. Kadang dia cuma hanya seperti cahaya gitu ya, seperti nyala gitu, nyaset warna. Dan nah ini nanti yang akan saya tanyakan kepada Bro Jindan ya, Habib Jindan, yang katanya keluarganya itu sangat erat sekali berdekatan dengan jin. Nah, ini saya mau tanya nih, bukan berarti mau ngetes ya, mau tanya apakah Jindan ini benar-benar paham tentang jin lebih dalam, karena kan dia mengatakan bahwa neneknya pun
jadi gurunya jin-jin dan dia juga memberi makan jin gitu. Nah, makanya saya mau coba apa istilahnya sama nggak sih? Maksudnya samakan persepsi gitu. Dengan apa yang saya rasakan dan dengan yang Bro Jindan juga rasakan gitu ya. Misalnya nih ya, ini saya hanya mengarah ke arah situ aja. Nah, jadi hanya siluet dan warna-warna. Tidak pernah bertemu secara langsung wujudnya dalam sadar ya, keadaan sadar. Kalau dalam tidur, dalam mimpi itu pun kalau perempuan berwujud wanita yang sangat cantik, kalaupun laki-laki juga berwujud seperti laki-laki yang sangat tampan, seperti manusia wujudnya. Itu yang saya rasakan dan yang saya tahu, teman-teman. Jadi yang ingin coba saya tanyakan, kalau memang benar-benar Bro Jindan ini berdekatan dengan jin sesuai dengan apa yang dia sesuai dengan perkataan dia yang dia sampaikan ke halayak banyak itu, saya mau tanya. Jin itu kan punya warna-warna. Dan jin itu punya ras-ras atau golongan. Saya kepengen tahu apakah benar apa yang saya lihat, yang saya rasakan itu kaitannya dengan warna-warna dan ras-ras jin. Coba Bro Jindan tahu nggak ya? Tolong disebarkan di video ini karena saya kesulitan mencari informasi Bro Jindan gitu ya. Tolong video ini di-share mungkin ke linknya dia tuh ya, ke channelnya, ke tempatnya Bro Jindan gitu. Saya mau tanya, kalau memang benar dia tahu, sebutkan ras-ras jin dan warna-warnanya yang mewakili. Jin kan punya ras ya. Atau gini deh, kalau ras-ras jin itu insya Allah banyak orang tahu, tapi yang lebih mempunyai koloni lebih besar itu ada, kalau nggak salah, sebentar ya, saya nggak mau nyebutin, tapi mungkin ada juga beberapa teman-teman yang tahu, tapi kaitan dengan warna, saya rasa juga apa istilahnya jarang orang tahu ya, karena warna-warna itu kan kita sendiri yang merasakan, yang melihat. Jadi contohnya misalnya ada ras namanya Banul Jan atau Aljan. Dia itu warnanya apa? Jadi saya mau tanya nih ke Bro Jindan gitu. Dan setiap ras jin itu punya warna ciri khas. Ada warna ciri khasnya. Nah, kemudian kalau mau berbagi cerita lagi, yang paling sering nampak walaupun siluet tidak berwujud jelas gitu, tapi siluet itu biasanya energi dari korin jin. Ini kan jin korin kan jin juga, tapi dia ada warna tersendiri juga. Nah, saya mau tanya ke Bro Jindan, mudah-mudahan video ini bisa disampaikan. Beritahu saya warna-warna dari ras jin sesuai dengan karakternya, maksudnya sesuai dengan rasnya. Mungkin itu saja pertanyaan saya, atau bisa dibilang tantangan saya, apakah Bro Jindan bisa mengetahui warna masing-masing ras bangsa jin. Kalau memang benar Anda adalah orang yang sering kasih makan jin. Saya sendiri bingung gitu ya, cara ngasih makan gimana jin itu. Udah lempar gitu, terus apa ada kandangnya gitu. Karena saya nggak pernah memberi makan jin ya teman-teman sekalian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan nanti kita karena teman-teman dari tim saya menyarankan untuk diskusi melalui TikTok gitu, melalui aplikasi TikTok. Insya Allah nanti akan ada jadwal saya dalam 1 minggu akan live di TikTok untuk diskusi berkaitan dengan edukasi supranatural. Karena banyak sekali teman-teman yang tapi tidak bermaksud menggurui ya teman-teman ya, kita saling diskusi saja, saling coba mengingatkan berkaitan dengan hal supranatural, karena banyak orang-orang yang salah persepsi dan akhirnya dikelabui atau dibohongin oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan orang, dalam tanda kutip, orang sakti. Atau contohnya seperti kasus-kasus yang sekarang ramai ya, kasusnya Mas Udin.
banyak orang terperdaya dengan halusinasi atau tipuan-tipuan yang dibuat oleh Mas Udin. Jadi nanti di TikTok kita akan coba berdiskusi bersama gitu. Jadi takutnya gitu kan, biasanya ada orang contohnya ada orang didiagnosa Anda kena santet oleh oknum-oknum tertentu. Nah, insya Allah saya akan memberikan gambaran-gambaran atau ciri-ciri yang memang gampang kita deteksi jikalau memang orang tersebut terkena sihir, ya. Bukan santet tapi sihir. Oke, mungkin itu saja di perjumpaan kita kali ini. Sekali lagi mohon disampaikan video ini atau potongan video ini, monggo silakan kepada Bro Jindan, apa warna ciri khas masing-masing ras bangsa jin. Itu saja mungkin pertanyaan saya. Sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang menyimak, yang menonton ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.